Halo Laras, halo. Halo Pak. Hey, good. Ya ampun. Oke, ini udah join semua kah? Hanya 6 orang ya? Oke, ya udah gini. Kita mulai aja karena waktunya udah mulai berjalan ya. Oke, saya mulai buka dari pertama. Yang lain di mute dulu sebentar ya. Oke, good morning students. Good morning, sir. Oke, ulangi sekali lagi. Good morning students. Good, Good good morning, morning, sir. sir. Oke, that's good. Oke. Biar enak saya coba sapa satu persatu ya. Dimulai dari Eka Yulian dulu. Good morning Eka. Morning, sir. Itu kameranya tolong dinyalain ya. Ya biar Buset. kelihatan wajahmu itu Eka, semua yang lain. Oke. Good morning Eka. Good morning, sir. Oke, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you very much. Kalian nanti bisa lihat ya, saya mau share screen terlebih dahulu. Oke, kaitannya dengan ini. Oke, sudah kelihatan apa belum? Sudah Pak. Oh, bisa dilihat ya. Nah, oke. Kalau begitu akan saya mulai. Nah, yang ini ya. Oke, saya punya a pictures ya. I have a pictures in here. Not a picture, but only two. Actually, saya punya 2 gambar di sini ya. Nah, dari gambar ini juga saya punya pertanyaan buat kalian ya. Kalian perhatikan baik-baik gambarnya. You can see the pictures clearly and pay attention on the pictures. Oke, kita lihat for the first questions ya. Pertanyaan yang pertama, kita lihat ini. Wah, ada pertanyaan. What can you see from the pictures ya? What can you see from the pictures? Coba ada yang mau Singa, nyoba nggak? Pak. Singa? Monyet, Pak. Monyet. Oke, singa, monyet. Nah. Oke, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia. Sekarang coba bahasa Inggrisnya. What can we say singa and monyet di bahasa Inggris? Kira-kira ada yang bisa bantu saya nggak? Ya, Hanif? Lion, sir. That's good ya, lion. Okay, and then what monkey atau monyet? Kalau monyet? Sir. Oke, monkey ya. Berarti you can see from the pictures, you see there are 2 animals on there ya. Ada 2 hewan di situ. Hewan yang pertama ada monkey, yang kedua ada crocodile ya. Nah, terus kita masuk ke pertanyaan yang kedua ini ya. What do you think about them? Coba Lara, coba. What do you think about them? I think crocodile is and monkey is cute. Crocodile is first and monkey. Hari ini kita punya masalah atau problem. Nah, problemnya kaitannya dengan apa? Lain dengan hewan yang sudah saya sediakan di sini. Ada the crocodile and the monkey. Ya, coba ikuti saya, coba. Crocodile. Crocodile. Nah, ulangi bareng-bareng. Crocodile. Crocodile. Oke, monkey. Monkey. Oke, that's good ya. Ini kita akan coba. Ini ada masalah yang harus kita pecahkan ya. Saya bacakan dulu masalahnya. I will read that. Sony is a student. He has just read the story of monkey and crocodile. He is curious to know. Ya, jadi ini ada narasi. Sony is a student. Student apa student? Student apa coba? Alfi, student apa Alfi? Oh ya, siswa ya. Jadi di sini ada keterangan bahwa Sony adalah seorang murid. Dia baru aja mendengarkan atau membaca teks tentang monyet dan krokodil ini ya. Dan dia curious atau dia ingin tahu, ada pertanyaan nih tentang itu ya. Pertanyaan pertama adalah what kind of text does tell about, yang pertama what kind of text ya. Kira-kira nanti what is the social function-nya apa, generic structures, language features. Nah, oke.
organizing the student. Nah, well students, nanti ya, I would like to divide you. Nanti saya akan membagi kalian menjadi beberapa grup. Satu grupnya terdiri dari 2 orang ya. Saya udah tentuin grupnya siapa saja. Nanti tugas kamu ingat tadi, kamu akan mencoba menyelesaikan atau menjawab pertanyaan yang ada di problem statement. Dan hari ini kita akan coba menjadi detektif dengan menginvestigasi keempat pertanyaan itu, dan kita coba cari tahu bersama-sama dengan kelompok. Tapi tenang, nanti saya juga akan membantu kalian, karena nanti saya akan jadi facilitator ya. Untuk nama grupnya sendiri, oke. Nah ini nih, kalian harus cari tahu nama, generic structure-nya, social function-nya, language features-nya ya. Nanti ini grupnya ya. Grup yang pertama ada Adi Saputra, Dika Agus. Ini nggak berangkat, jadi saya ganti ke bawah saja. Grup kedua ada Laras ya, sama Rizka. Ini grup pertama. Nanti ada grup ketiganya Eka Yulian sama Hanif. Grup keempat Mutiara Fadila sama Salma Maulida. Ini juga nggak. Oke, kalau sudah, yuk kita mulai presentasi dari kelompok yang pertama ya. Langsung aja ya, waktunya biar cukup. Oke, dari kelompok pertama. Kelompok pertama dari kelompoknya Mbak Laras sama Rizka dulu. Silahkan ya. Rizka sama Laras dulu, silahkan. Yang lain mute dulu, yang lain. Ya silahkan, kelompok dari Laras sama Rizka Yulianti untuk memulai presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami dari investigasi yang kami lakukan diperoleh data. 1. Nama teks, naratif teks with fable. 2. Social fanfiction to entertain the reader. Generatif strukturnya 1. Orientation berisi pengenalan tokoh dan latar. 2. Complication berisi munculnya permasalahan antara tokoh utama. 3. Resolution cara tokoh utama menyelesaikan masalah. 4. Reorientation ending ceritanya. 4. Lagu atur ciri bahasanya. 1. Menggunakan past tense ditandai dengan ditemukannya banyak kata kerja bentuk kedua di teks The Monkey and Crocodile. 2. Menggunakan connective contohnya after that, then, why, X. 3. Menggunakan action verb contoh
move it, run, jump it, attention. 4. Menggunakan cipher. Contoh, set, tall, swap, X. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah di sini sudah bisa lihat share screen saya? Sudah bisa, Pak. Oke, bentar saya ulangi dulu. Saya naikkan dulu biar cepat. Oke, dengarkan baik-baik ya sambil dicek. Ini conclusion atau kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Saya tambah buat reinforcement, buat tambahan. Nah, jadi nama teks yang tadi sedang kita cari atau kita investigasi itu, nama teksnya adalah narrative text. Nah, teksnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk fable ya. Ingat, narrative text itu punya banyak sekali jenis. Ya. Nah, hari ini kita fokus ke narrative text jenisnya apa? Fable atau narrative text yang menceritakan apa kira-kira? Kalau fabel itu menceritakan apa kira-kira? Yo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa bantu saya jawab nggak? Ini loh. Ini gambar apa ini? Halo, Ekor halo. dan buaya. Lah itu monkey and buaya itu jenis apa? Ayo. Binatang. Nah, tepat sekali ya. Jadi narrative text jenis fable atau fable itu menceritakan tentang yang namanya cerita binatang. Sampai sini bisa dipahami nggak? Oke. Berikutnya nanti, nah ini dia nih pengertiannya fable. Fable is a kind of narrative text which tell an animal story which entertain the reader. Nah, ini kalian bisa lihat ya, animal story, cerita hewan. Jadi fable ini menceritakan tentang cerita hewan. Salah satunya termasuk teks naratif. Oke. Nah, ini dah contohnya apa? Nah, ini contohnya monkey and crocodile. Oke. Jadi jawaban kalian tadi seperti kalian sudah benar semua. Kita refleksi dulu pelajaran yang kita pelajari hari ini. Coba dari tadi itu kita belajar apa sih? Coba Rizka Yulianti. Belajar apa aja coba, yuk. Belajar teks apa? Halo. Halo, belajar teks apa, yuk. Yang lain coba. Ayo nggak usah malu. Naratif. Iya, belajar teks naratif. Bentuknya apa? Bentuknya apa, yuk? Apa? Fabel, iya. Kita belajar tentang naratif fable ya, berusaha generic, structures, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira saya tanya coba, dari pelajaran hari ini, apa yang membuat kalian tertarik atau yang menarik dari pelajaran hari ini itu apa? What is the interesting part of our lesson for today? Apa kira-kira yang menarik? Apakah saya yang menarik? Karena saya ganteng? Atau pelajarannya yang menarik? Coba. Laras coba, yang menarik apa kira-kira? Ayo. Jangan malu-malu. Yang menarik apa? Apakah gurunya saya yang menarik sekali? Karena tampang saya yang ganteng gitu. Iya. Karena penjelasan ceritanya. Oh, karena penjelasan ceritanya. Atau materinya. Iya. Oke. Itu ya hal yang menarik menurut kalian. Oke, waktunya juga. Waktunya ini udah habis. Kayaknya ingat ya sebelum saya akhiri, ingat kenapa kita belajar tentang naratif? Saya jelasin dulu. Tujuan kenapa kita belajar naratif adalah satu. Kalau kita belajar naratif atau fable ini bisa jadi bekal buat kalian ketika nanti kalian udah dewasa. Bisa kalian gunakan untuk bercerita kepada anak cucu kalian ya, atau untuk mempelajari atau memberikan pelajaran kepada anak cucu kalian tentang nilai moral, dan juga bisa mengenalkan budaya Indonesia kaitannya dengan cerita rakyat fable yang ada di Indonesia kepada khalayak ramai. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami,